Namaku Edo. Beberapa bulan lalu aku memutuskan pindah ke kota tempat tanteku tinggal. Saat itu hidupku sedang berada di titik paling membingungkan. Aku baru saja kehilangan pekerjaan, tabunganku hampir habis, dan rasanya masa depan terlihat sangat kabur. Ibuku kemudian memberi saran yang sederhana. Coba tinggal sementara di rumah Tante Mira, dia pasti tidak keberatan. Sejak kecil, Tante Mira memang dikenal sebagai orang yang paling hangat di keluarga kami. Dia selalu ramah, penuh perhatian, dan sering memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Akhirnya, aku menerima saran itu. Hari pertama aku datang, Tante Mira menyambutku dengan senyum lebar di depan pintu rumahnya. "Edo, akhirnya kamu datang juga," katanya sambil memelukku hangat. Rumahnya cukup besar, tapi terasa sepi. Suaminya, Om Rudi, sering bepergian keluar kota karena pekerjaan. Kadang seminggu penuh ia tidak pulang. Awalnya semuanya terasa normal. Aku mengentu Tante Mira membersihkan rumah, sesekali mengantar belanja ke pasar, dan di sela-sela waktu aku terus mencari lowongan pekerjaan lewat internet. Hari-hari berlalu dengan tenang. Bahkan beberapa kali kami tertawa bersama saat menonton acara televisi di ruang keluarga. Aku merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupku terasa tidak terlalu berat. Namun ada satu hal yang mulai kusadari. Di balik senyumnya yang hangat, Tante Mira sering terlihat murung saat ia mengira aku tidak memperhatikannya. Seperti ada sesuatu yang disembunyikannya, tapi aku tidak pernah berani bertanya. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras disertai petir yang menggelegar. Tiba-tiba listrik di seluruh rumah padam. Rumah itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Dan malam itulah, tanpa kusadari, menjadi awal dari kejadian yang perlahan mengubah hidupku dan keluargaku selamanya. Begitu listrik padam, rumah langsung terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara hujan deras yang menghantam atap dan kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan melalui jendela. "Aduh, listriknya mati," gumam Tante Mira pelan. Aku segera mengambil ponsel dan menyalakan lampunya. Dalam cahaya samar itu, aku melihat wajah Tante Mira tampak sedikit pucat. Seingatku sejak dulu, ia memang sangat takut dengan petir. "Aku ambil lilin dulu, Tan," kataku sambil menuju dapur. Beberapa menit kemudian, ruang tamu diterangi 2 lilin kecil. Cahayanya bergoyang tertiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Kami duduk berhadapan di sofa. Awalnya kami hanya diam, mendengarkan suara hujan. Namun tiba-tiba, Tante Mira berkata dengan suara yang jauh lebih pelan dari biasanya. "Edo, kamu pernah merasa kesepian, meskipun tinggal di rumah yang besar?" Pertanyaan itu membuatku sedikit terkejut. Aku menatapnya. Matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang sudah lama memendam sesuatu. "Kadang, iya," jawabku hati-hati. Tante Mira tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa berbeda, bukan senyum bahagia. "Di rumah ini, sering sekali terasa sunyi," katanya lagi. Aku tidak langsung menjawab. Ia kemudian mulai bercerita tentang Om Rudi yang semakin jarang pulang, tentang hari-hari panjang yang ia jalani sendirian di rumah itu, tentang bagaimana kadang ia merasa seperti hanya menunggu waktu berjalan. Aku baru menyadari sesuatu malam itu. Selama ini keluarga kami selalu terlihat baik-baik saja dari luar, tapi ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Percakapan kami terus berlanjut. Tanpa terasa waktu sudah lewat tengah malam. Hujan mulai mereda, tapi listrik belum juga menyala. Saat itulah suara mobil tiba-tiba terdengar berhenti di depan rumah. Aku dan Tante Mira sama-sama menoleh ke arah pintu. Lampu depan mobil menyorot melalui jendela. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. "Itu mobil Om Rudi," bisik Tante Mira. Padahal seharusnya ia baru pulang 2 hari lagi. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Om Rudi masuk dengan langkah pelan, masih mengenakan jaket perjalanan. Tatapannya langsung tertuju pada kami yang masih duduk bersama di ruang tamu yang diterangi lilin. Wajahnya tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik, memperhatikan kami berdua dalam diam. Dan entah kenapa, sejak Detik itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah malam yang seharusnya biasa saja, baru saja berubah menjadi awal dari masalah besar yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Om Rudi masih berdiri di depan pintu, menatap kami tanpa berkata apa-apa. Cahaya lilin membuat bayangannya terlihat panjang di lantai ruang tamu. Suasana menjadi sangat canggung. "Tante, Om, sudah pulang?" kataku akhirnya, mencoba memecah keheningan. Om Rudi melepaskan jaketnya perlahan, lalu meletakkannya di kursi dekat pintu.
Harusnya aku yang tanya, katanya datar. Kenapa kalian masih bangun tengah malam begini? Nada suaranya tidak keras, tapi entah kenapa terdengar tajam. Tante Mira segera menjawab. Tadi listrik mati, ada petir besar, jadi kami duduk di sini saja sambil menunggu. Om Rudi hanya mengangguk pelan, tapi tatapannya masih tertuju padaku. Begitu ya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mau ke kamar dulu, kataku sambil berdiri. Tanpa menunggu jawaban, aku segera berjalan menuju kamar tamu yang diberikan Tante Mira sejak aku tinggal di rumah itu. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung menghela napas panjang. Entah kenapa suasana tadi terasa sangat aneh. Seolah-olah kehadiranku di rumah itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Malam itu aku sulit tidur. Suara hujan yang masih turun pelan di luar justru membuat pikiranku semakin penuh. Aku terus memikirkan tatapan Om Rudi tadi. Tatapan yang seolah menyimpan pertanyaan atau bahkan kecurigaan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Saat aku keluar kamar, Om Rudi sudah duduk di meja makan sambil membaca berita di ponselnya. Biasanya ia tidak terlalu peduli padaku, tapi kali ini ia menatapku cukup lama. "Kamu bangun juga akhirnya," katanya. Aku hanya mengangguk. Tante Mira datang dari dapur membawa sarapan. Namun aku langsung menyadari sesuatu. Ia terlihat lebih tegang dari biasanya. Sepanjang sarapan, hampir tidak ada percakapan, hanya suara sendok yang menyentuh piring. Beberapa menit kemudian, Om Rudi tiba-tiba berkata tanpa melihatku. "Edo?" Aku langsung menoleh. "Iya, Om." Ia akhirnya mengangkat kepalanya. "Berapa lama kamu berencana tinggal di sini?" Pertanyaan itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Aku belum sempat menjawab ketika Tante Mira langsung menyela. "Dia kan sedang mencari pekerjaan, Mas. Tidak mungkin juga langsung pergi begitu saja." Om Rudi menatapnya sebentar, lalu kembali menatapku. Aku hanya ingin tahu. Nada suaranya masih datar, tapi entah kenapa terasa semakin dingin. Saat itu aku mulai menyadari satu hal. Kepulangannya yang mendadak malam tadi mungkin bukan kebetulan. Dan sejak saat itu, rumah yang sebelumnya terasa hangat, perlahan mulai berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Om Rudi yang biasanya jarang berada di rumah, tiba-tiba lebih sering pulang lebih cepat. Kadang bahkan ia tidak pergi bekerja seharian. Awalnya aku mencoba menganggap itu kebetulan. Namun semakin lama, aku mulai merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ketika aku keluar kamar, aku mendapati Om Rudi duduk diam di ruang tamu, sambil menatapku tanpa ekspresi. Tante Mira pun terlihat semakin gelisah. Ia menjadi lebih pendiam. Seringkali ketika kami berbicara, ia akan langsung berhenti jika mendengar langkah kaki Om Rudi mendekat. Suasana rumah itu berubah menjadi dingin, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk meledak. Hingga suatu malam semuanya benar-benar terjadi. Aku sedang berada di kamar ketika tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari ruang tengah. "Jangan bohong lagi!" Itu suara Om Rudi. Aku langsung berdiri, jantungku berdegup lebih cepat. Suara Tante Mira terdengar menjawab, tapi tidak terlalu jelas. Aku membuka pintu kamar sedikit dan mengintip keluar. Di ruang tamu, Om Rudi berdiri dengan wajah merah menahan emosi. Tante Mira berdiri beberapa langkah di depannya. "Aku tidak melakukan apa-apa," kata Tante Mira dengan suara bergetar. "Tapi kenapa kalian selalu bersama?" bentak Om Rudi. Aku membeku di tempat. Jadi, benar, ia memang mencurigai sesuatu. "Dia cuma keponakanku," jawab Tante Mira. "Tengah malam duduk berdua di ruang tamu. Kamu pikir aku bodoh?" kata Om Rudi semakin keras. Aku merasa dadaku sesak. Situasi ini jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dari kamar. "Om, ini salah paham. Diam," bentak Om Rudi. Tatapannya langsung tertuju padaku. Ada kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya di matanya. "Kamu seharusnya tahu diri," katanya dingin. "Rumah ini bukan tempatmu." Kata-kata itu terasa seperti pukulan. Aku mencoba menjelaskan.
Om, malam itu cuma karena listrik mati. Kami hanya ngobrol. Tutup mulutmu, bentaknya lagi. Tante Mira langsung berdiri di depan, seolah mencoba melindungiku. Mas, ini keterlaluan. Namun Om Rudi justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar dingin dan penuh kekecewaan. Aku sudah cukup sabar. Ia menatap kami berdua secara bergantian. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Mulai malam ini, Edo harus pergi dari rumah ini. Ruangan itu langsung terasa sunyi. Aku menatap Tante Mira. Ia terlihat sangat terpukul. Namun aku juga tahu satu hal. Jika aku tetap tinggal, keadaan hanya akan semakin buruk. Dan malam itu aku sadar, semua usahaku untuk memperbaiki keadaan ternyata tidak mengubah apapun. Kini, hanya tersisa satu pilihan paling sulit yang harus kuambil. Aku berdiri di ruang tamu itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku ingin menjelaskan semuanya, membuktikan bahwa tidak ada apa-apa antara aku dan Tante Mira. Namun di sisi lain, tatapan Om Rudi sudah menunjukkan bahwa ia tidak ingin mendengar apapun lagi. Keputusan sudah dibuat. Aku akan pergi, kataku akhirnya pelan. Tante Mira langsung menoleh padaku dengan wajah terkejut. Edo, jangan. Tidak apa-apa, Tan. Potongku pelan. Aku tahu jika aku tetap bertahan di rumah itu, pertengkaran mereka hanya akan semakin parah. Om Rudi mungkin sudah terlanjur diliputi emosi dan kecurigaan. Dan aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran rumah tangga mereka. Aku berjalan kembali ke kamar. Dengan tangan gemetar, aku mulai memasukkan barang-barangku ke dalam tas. Tidak banyak yang kubawa saat pertama datang ke rumah itu, jadi semuanya selesai hanya dalam beberapa menit. Saat aku keluar dari kamar, Tante Mira sudah berdiri di lorong. Matanya terlihat berkaca-kaca. Kamu tidak harus pergi, katanya lirih. Aku tersenyum tipis meskipun hatiku terasa berat. Kadang pergi justru cara terbaik untuk memperbaiki keadaan, jawabku. Beberapa detik kami hanya saling diam. Aku minta maaf kalau keberadaanku membuat masalah. Lanjutku. Tante Mira menggeleng cepat. Bukan kamu yang salah. Namun aku tahu, situasinya sudah terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku berjalan menuju pintu depan. Saat melewati ruang tamu, Om Rudi masih duduk di sofa dengan wajah dingin. Ia tidak mengatakan apapun saat aku lewat. Aku berhenti sejenak. Terima kasih sudah memberiku tempat tinggal selama ini, Om, kataku. Ia hanya mengangguk pelan tanpa menatapku. Aku membuka pintu rumah. Udara malam terasa dingin. Langit masih menyisakan awan gelap dari hujan sebelumnya. Saat melangkah keluar dari rumah itu, aku merasakan sesuatu yang berat tertinggal di belakangku. Namun aku juga tahu satu hal. Kepergianku mungkin menjadi satu-satunya cara agar semuanya bisa kembali tenang. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Aku akhirnya mendapatkan pekerjaan di kota yang tidak terlalu jauh. Hidupku mulai perlahan kembali normal. Suatu sore, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam. Tante Mira. Dengan sedikit ragu aku mengangkat telepon itu. Halo Edo? Suaranya terdengar jauh lebih tenang dari terakhir kali kami berbicara. Aku hanya ingin bilang. Semuanya Sudah membaik sekarang. Aku terdiam mendengarnya. Om Rudi akhirnya sadar kalau dia terlalu terbawa emosi malam itu. Lanjutnya. Dadaku terasa sedikit lega. Ternyata, keputusanmu pergi waktu itu memang yang terbaik. Aku tersenyum kecil, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Kadang pilihan yang paling menyakitkan justru menjadi jalan menuju akhir yang lebih baik. Dan malam ketika aku meninggalkan rumah itu, ternyata bukan akhir dari segalanya. Justru setelah kepergianku, banyak hal yang perlahan berubah. Hari-hariku di kota baru berjalan cukup berat di awal. Aku harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan, lingkungan, dan kehidupan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun setiap malam, pikiranku sering kembali ke rumah itu. Rumah tempat aku pernah merasa diterima, lalu pergi dengan cara yang begitu menyakitkan. Beberapa minggu setelah telepon dari Tante Mira, kami mulai sesekali bertukar pesan. Tidak sering, hanya sekadar menanyakan kabar.
Namun dari setiap pesan yang ia kirim, aku bisa merasakan bahwa hubungannya dengan Om Rudi perlahan membaik. Suatu malam, pesan darinya datang lagi. Aku dan Om Rudi sedang memperbaiki semuanya. Terima kasih karena kamu memilih pergi waktu itu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa lega yang akhirnya muncul di dadaku. Selama ini aku selalu merasa bersalah. Takut kalau keberadaanku benar-benar menghancurkan rumah tangga mereka. Tapi ternyata tidak seperti yang kutakutkan. Beberapa bulan berlalu. Pekerjaanku semakin stabil. Hidupku mulai terasa lebih tenang. Hingga suatu hari, ponselku kembali berdering. Nama yang muncul kali ini membuatku benar-benar terkejut. Om Rudi. Aku sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, Edo? Suaranya terdengar berbeda dari yang kuingat. Lebih tenang. Ada waktu bicara sebentar? Lanjutnya. Iya, Om. Beberapa detik ia terdiam sebelum akhirnya berkata sesuatu yang tidak pernah kuduga. Aku ingin minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu darinya. Malam itu aku terlalu terbawa emosi, katanya pelan. Aku berpikir yang tidak-tidak. Aku menatap kosong keluar jendela kamar kosku. Lampu-lampu kota terlihat berkelip di kejauhan. Tidak apa-apa, Om, jawabku. Namun ia melanjutkan. Kamu masih keluarga. Rumah itu tetap rumahmu juga. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, beban yang selama ini kupendam terasa benar-benar hilang. Beberapa waktu kemudian, aku memutuskan pulang sebentar untuk berkunjung. Saat aku berdiri lagi di depan rumah itu, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Tante Mira membuka pintu. Matanya langsung berbinar ketika melihatku. Edo, ia tersenyum lebar. Di belakangnya, Om Rudi juga berdiri. Kali ini wajahnya tidak lagi penuh kecurigaan seperti malam itu. Ia justru menepuk bahuku pelan ketika aku masuk. Dan saat kami duduk bersama di ruang tamu yang sama seperti dulu, aku akhirnya menyadari sesuatu. Kadang sebuah kesalahpahaman bisa menghancurkan hubungan dalam sekejap. Namun, jika semua orang mau menurunkan ego, hubungan itu juga bisa diperbaiki kembali. Malam itu kami berbicara lama. Tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang kesalahpahaman, dan tentang bagaimana semuanya akhirnya bisa dilewati. Aku tersenyum kecil dalam hati. Karena ternyata, kisah yang sempat terasa seperti tragedi itu akhirnya berubah menjadi pelajaran paling berharga dalam hidupku. Dan sejak saat itu, aku tahu satu hal. Tidak semua perpisahan adalah akhir. Kadang, itu hanya jalan memutar menuju hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya.